Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen mitra yang memberikan tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Dan yang terhormat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi seputar switching dan multiplexing. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Riono dengan NIM 220209500039 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2022. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu materi seputar switching dan juga multiplexing. Namun, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai materi dari switching. Adapun pembahasan materi tentang materi switching yaitu pengertian switching, fungsi switching, jenis-jenis switching, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan switching. Kemudian, saya akan membahas materi tentang multiplexing, di mana yang akan saya bahas mengenai pengertian multiplexing, fungsi multiplexing, jenis-jenis multiplexing, dan yang terakhir ada teknik multiplexing. Nah, yang akan saya bahas pertama kali yaitu materi tentang switching. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu switching? Nah, saya akan menjelaskan mengenai tentang switching. Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang didedikasikan di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada fungsi switching. Switching berfungsi untuk memanajemenkan lalu lintas yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Switching juga bertugas untuk mentransfer suatu paket data agar sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switching ini juga berfungsi untuk mencari jalur yang sangat baik dan juga optimal untuk memastikan pengiriman paket data yang efisien tujuannya. Selanjutnya ada jenis-jenis switching. Jenis-jenis switching ini terbagi menjadi 4. Di antaranya ada ATM switch, ada ISDN switch, ada DSLAM switch, dan yang terakhir ada Ethernet switch. Namun, yang akan saya bahas pertama yaitu ATM switch. ATM switch merupakan mode transfer yang dibuat berbentuk sel-sel. Selanjutnya ada ISDN switch. ISDN switch ini seringkali terdapat pada server provide yang bekerja sama halnya dengan switch. Kemudian ada DSLAM switch. DSLAM switch ini merupakan pembuat telepon garis untuk membuat koneksi cepat ke internet. Dan yang terakhir ada Ethernet switch. Ethernet switch ini bekerja pada lapisan data link atau lapisan 2 dari model referensi YOSI. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan switching. Namun yang pertama ada kelebihan. Switching mampu untuk memeriksa dan menganalisis setiap paket data yang sudah diterima sebelum meneruskan ke alamat yang akan dituju. Switching juga mampu untuk menentukan alamat tujuan serta sumber paket data yang telah dilaluinya. Switching juga mampu untuk memforward setiap paket data yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun,
Di balik kelebihan yang tadi, terdapat juga kekurangan pada switching. Switching memiliki harga yang sedikit lebih mahal apabila dibandingkan dengan hub, sebab switching adalah perkembangan dari hub. Namun, hub hanya mempunyai satu collision control untuk semua port, sehingga hal ini memungkinkan untuk terjadinya bentrok atau tabrakan data sebab transmisi data hanya dikontrol oleh satu collection saja. Selanjutnya, hanya bisa menggunakan kabel strike. Jadi, jika ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada, perlu diubah agar menjadi kabel strike terlebih dahulu. Dan yang terakhir, memerlukan waktu yang cukup lama guna memeriksa suatu paket. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan mengenai materi switching, dapat disimpulkan bahwa switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Switching bertugas untuk mentransfer suatu paket data agar sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switching ini juga berfungsi untuk mencari jalur yang sangat baik dan juga optimal untuk memastikan pengiriman paket data yang efisien tujuannya. Nah, kita sudah ada di pembahasan materi kedua, yaitu multiplexing. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu multiplexing? Nah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk menuntaskan tentang apa itu multiplexing. Multiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol pada sebuah layer dapat melakukan proses encapsulation terhadap paket data dari beberapa buah protokol di layar atas secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ada fungsi dari multiplexing. Fungsi multiplexing digunakan untuk menunjukkan ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Contohnya dalam elektronik, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to digital converter atau sering disebut sebagai ADC. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel saja. Selanjutnya ada jenis-jenis multiplexing. Jenis-jenis multiplexing terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada frequency division multiplexing atau sering disebut dengan FDM. Yang kedua ada wavelet division multiplexing atau sering disebut juga sebagai WDM. Dan yang terakhir ada time division multiplexing atau sering disebut dengan TDM. Namun yang pertama adalah FDM. FDM adalah teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Yang kedua ada WDM. WDM digunakan pada fiber optik untuk meningkatkan kapasitas fiber tunggal. Dan yang terakhir ada TDM. TDM adalah teknik untuk mentransmisikan dua atau lebih sinyal melalui saluran telepon, saluran radio, atau media lain yang sama. Nah, yang terakhir ada teknik multiplexing. Multiplexing dengan cara menata tiap informasi atau suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Multiplexing dengan cara satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar di mana suatu sinar dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Nah,
Itulah tadi seputar materi mengenai switching dan multiplexing. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi di video bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya Nurfaiza Riono pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.